yang kita bayangkan akan tersedia untuk mendukung aktivitas yang memunculkan pembiasaan beribadah. Nah, jadi kita gali mimpi itu seolah-olah menghayal gitu, menghayal nih kalau berhasil berarti kan ada sumber daya yang mendukung tuh. Kita mau tanyain gitu, kalau kebiasaan ini berhasil, sumber daya apa sih ternyata yang mendukung itu gitu. Ya kalau dari segi sumber daya. Nah kalau dari kebiasaan, ini kan kalau saya lihat yang di pertanyaan pertama itu lebih ke sumber daya kan, gambaran orang-orang yang berkontribusi itu lebih ke sumber daya, makanya kita ubah pertanyaannya, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia atau mendukung aktivitas yang memunculkan kebiasaan beribadah. Nomor 1. Itu nomor 1. Itu kalau menurut saya ya masukannya. Nah kemudian kalau terkait kebiasaan baru apa sajakah yang diharapkan akan terjadi? Kalau ini kan bisa ya. Jadi kalimatnya apakah kebiasaan baru? Ya, apakah kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Yang kita bayangkan akan terjadi jika peserta didik sudah memiliki kebiasaan melakukan beribadah sesuai agamanya. Kan itu kan mimpi kita kan? Mimpinya kan anak-anak itu yang biasanya malas-malasan beribadah sekarang jadi rajin beribadah. Ternyata kita bayangin, oh ya anak-anak saya sekarang bener rajin beribadah gitu, rajin sholat duha. Kira-kira kebiasaan apa yang muncul setelah itu? Nuturan efek yang muncul kalau anak-anak punya kebiasaan baru. Nah di situ kan kita bisa cerita banyak, oh kalau anak-anak, nah itu masuk ke daftar tindakan. Ya, daftar tindakan, anak-anak akan menjadi lebih ramah, anak-anak akan memahami hubungannya dengan Tuhan itu penting, sehingga nanti berefek pada pola pikirnya, cara berbicara dia, cara berperilaku dia, cara berpikir, sopan santun, etika, kan itu ejawantah dari pertanyaan kita, dari mimpi kita. Ya, ketika anak-anak sudah melakukan kebiasaan beribadah, tidak menggunakan waktu dengan efisien gitu, ya kalau tidak membuang-buang waktu itu negatif ya, jangan menggunakan waktu dengan efisien gitu, memanfaatkan waktu luangnya dengan aktivitas yang berguna. Nah itu kan harapan kita kalau mimpi kita bukan terkabul ya, jadi kenyataan. Mimpi apa sih? Si anak-anak itu terbiasa beribadah gitu. Jadi membuat deskripsi sikap dan tindakan guru dalam menuntun. Ini kurang relevan sih sebetulnya ya. Kalau misalkan maksudnya ke guru, berarti pertanyaannya bukan ini bisa, kalau membuat deskripsi sikap tindakan guru larinya ke atas ya, ke tahap yang kedua, betul nggak? Iya. Mohon izin Ibu. Gimana? Maksudnya gimana? Ini kan di dalam mimpi saya itu nih Ibu. Kadang-kadang kita sebagai guru itu ya masih, artinya kalau ada siswa itu malas, dihukum dengan kekerasan fisik atau apa gitu. Jadi kedepannya nanti ya ada sikap tindakan guru itu ya penuh kasih gitu, nyaman dia dalam artinya dalam suasana ke depan tuh mimpi kami itu guru-guru itu sikapnya lembut, artinya menuntut dengan sabar gitu. Ada suasana yang indah lah gitu Bu. Oke, saya paham. Tapi kan jadi belok ini subjeknya. Ya kan? Kita kan di atas itu membicarakan tentang anak. Tiba-tiba Palana pas gali mimpinya ngebelokin objeknya jadi guru. Mohon izin. Gimana? Artinya dalam
menurut kami ini sebagai guru penggerak ini kan artinya tidak tidak harus siswa gitu Bu. Jadi yang semua yang mendukung itu sekolah yang mungkin yang sejuk, misalnya tempat ibadah yang sejuk, mungkin ke arah situ sih. Banyak ini guru yang lembut, guru yang penuh keramahan kepada anak-anak gitu, nah Bu. Mimpi terkadang kan sekarang ini kan banyak juga kasus-kasus yang pelecehan seksual guru dan sebagainya, mohon maaf Bu, dan sebagainya. Guru yang bener Kenapa ini anak ini jadi bener-bener selain murid, gurunya juga harus berubah gitu. Artinya jangan lagi pakai hal-hal yang kurang baik lah dalam mendidik dan sebagainya. Sebentar Pak Lanang. Tadi itu Bu Sadia ya. Oh, tapi kan kita masih bahas ini bentar ya Bu Sadia. Ya, saya paham. Oke, berarti bisa ditambahkan itu kalau tadi kan sumber daya ya. Oh, tadi kan sumber daya, kemudian ditambahkan kalau misalkan anak-anak nih berhasil menjadi rajin beribadah, melakukan kebiasaan beribadah, maka apa yang terjadi pada gurunya, gitu kan? Berarti apa yang fenomena apa yang muncul ketika kebiasaan beribadah anak sudah dilakukan terhadap fenomena apa yang muncul pada guru gitu ya, ketika anak-anak sudah terbiasa melakukan beribadah. Nah, itu baru daftar tindakannya pas gitu kan, membuat deskripsi sikap dan tindakan guru dalam menuntut anak didik mengembangkan gitu. Bisa boleh aja Pak dideskripsikan. Tadi ketika saya mendengarkan penjelasan Pak Lanang menjadi jelas. Nah, tidak ada salahnya penjelasan Pak Lanang itu dimasukin ke sini. Contohnya gitu kan. Contoh guru menjadi bersikap lemah lembut. Karena guru juga jadi nggak punya alasan buat galak. Anak-anaknya juga udah pada terbiasa beribadah, etikanya jadi muncul, jadi ramah gitu kan, jadi sopan. Fenomena apakah berarti Bu ya? Ya, itu boleh diganti, itu mah contoh bahasa saya aja. Nah, tapi itu maksudnya ke arah sana. Tetap sudah merujuk dengan bahasa tanya kan itu Bu ya? Oh, iya. Fenomena beribadah. Kalau nanya ke saya ya saya iya aja kan, saya nggak tahu. Oh, berarti kalau yang di ini gali mimpi itu yang kita tuliskan situ gambaran ideal. Iya, betul. Kami sudah tuntut. Iya, jadi kalau misalkan mimpinya nyata ya, kalau udah kejadian nyata, apa yang akan terjadi? Nah, di situ dibuat dideskripsikan ya. Bisa saja nanti akan terciptanya membuat deskripsi perubahan sikap anak-anak gitu ya, perubahan ekosistem sekolah, dan tindakannya itu karena itu adalah hal-hal yang baik yang bisa memunculkan motivasi, bisa juga dengan kalau saya baca contoh lain itu memajang daftar deskripsi sikapnya itu di mana supaya bisa diingat gitu, supaya bisa dibaca oleh